Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu Tenang saja, waktu akan menjawab semua harapan kamu. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan, semesta, alam. Baik, Aries, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Fool. Kartu kedua. Di sini ada Two of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Nine of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Two of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Explorer of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Judgment. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Hermit. Oke. Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tenang saja, waktu akan menjawab semua harapan kamu. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Hermit. Nah, di sini menggambarkan sepertinya kamu akan segera mampu membuat waktu, membuat kondisi dan keadaan kembali berpihak kepada kehidupanmu. Kembali menemukan kamu jalan terang. Cara yang sangat baik di dalam membawa kemajuan, di dalam membawa peningkatan-peningkatan di setiap sendi kehidupanmu saat ini. Nah, kenapa? Kamu telah mulai mampu menarik waktu, membawa situasi dan keadaan kembali berpihak kepada dirimu. Atau ada kemajuan, peningkatan, dan kebahagiaan kembali di setiap sendi-sendi kehidupanmu, baik pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatanmu yang lainnya. Nah, karena di kartu ini menggambarkan kamu telah sepenuhnya mengenal dirimu sendiri. Kamu telah mampu melihat ke dalam relung hatimu yang paling dalam. Kamu telah mampu berkaca dari berbagai kesalahan, dari berbagai situasi dan keadaan, serta dari berbagai macam masa lalu yang dulu pernah kamu lalui. Kamu berkaca dengan sangat baik dan kamu belajar dengan sangat baik. Sehingga saat ini kamu mulai mampu menjadi dirimu yang terbaik dari sebelumnya yang pernah kamu lewati. Saat ini kamu telah mampu menata apa yang kurang baik dari dalam dirimu. Kamu telah mampu membuang kebiasaan lama, yaitu kebiasaan buruk. Kamu mampu merubah prasangka buruk menjadi prasangka yang lebih baik. Serta kamu mulai mampu membangun komunikasi, membangun hubungan sosial, membangun relationship ya, yang lebih harmonis, yang lebih bersahabat dan bersahaja saat ini. Makanya kamu mulai mampu membawa waktu, situasi, dan keadaan kembali berpihak ke dalam kehidupanmu. Nah, mungkin saat ini, ya, kamu adalah seseorang yang benar-benar telah sepenuhnya mengenal dirimu sendiri. Kamu tahu batas kemampuanmu. Kamu tahu di bidang apa, ya, skill dan pengalamanmu. Kamu tahu sampai di mana batas limitmu. Dan kamu tahu, ya, bagaimana cara memperbaiki situasi dan keadaanmu.
Mungkin kamu dulunya sebagai seorang yang tidak peduli terhadap lingkungan, tidak peduli terhadap orang-orang sekitar. Nah, sehingga kamu banyak mengalami yang namanya kecurangan, ya, yang namanya persekongkolan tidak baik, dikarenakan ada relationship, ada hubungan sosial yang tidak harmonis, tidak adanya komunikasi yang baik, selalu miss komunikasinya. Nah, saat ini itulah yang kamu rubah. Kamu mulai banyak mendapat support dan dukungan dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu saat ini. Karena kamu telah mampu membangun ataupun merubah komunikasi yang dulunya tidak baik menjadi komunikasi yang baik. Kamu mampu bercengkrama, ya, mampu bersosialisasi dengan sangat santun, dengan sangat sopan, lugas dan jujur saat ini. Sehingga ada rasa nyaman, ada rasa percaya kembali tumbuh terhadap dirimu dari orang sekitar. Sehingga mereka mulai tertarik, mulai ingin, ya, untuk memberimu peluang, untuk memberimu kesempatan-kesempatan, bahkan ada yang menawarkan pekerjaan, ada yang menawarkan bisnis dan usaha yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Makanya kamu mulai mampu memanfaatkan situasi dan keadaan yang ada, ya. Kamu manfaatkan sesuai dengan bidangmu sehingga ada hasil yang baik dari itu. Sehingga ada kemajuan, perkembangan dan peningkatan di setiap sendi-sendi kehidupanmu. Dan tentunya ada kebahagiaan dan kenyamanan kembali untuk keluargamu, untuk pasanganmu saat ini. Nah, inilah mungkin waktu yang menjawab. Semua harapanmu mulai terwujud satu persatu. Kamu telah mampu belajar dan berproses dari setiap pengalamanmu. Serta kamu mampu tumbuhkan komitmen yang baik untuk menata dirimu menjadi lebih baik. Untuk membuang kebiasaan buruk, kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang kebiasaannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kamu mulai mampu merubah attitude dan cara komunikasi yang sangat positif, yang sangat baik saat ini. Sehingga ada kemajuan yang pesat di dalam kehidupanmu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya The Fool. Nah, inilah siklus baru dalam kehidupanmu. Kamu sepertinya telah mendengarkan semesta, telah mendengarkan orang-orang sekitar, telah mendengarkan hati nuranimu yang paling dalam. Kenapa kamu dulu ditinggalkan? Kenapa kamu dulu diabaikan? Kenapa kamu dulu ditipu dan dikecewakan? Mungkin ada sikap, ada perilaku yang kurang baik, yang kurang berkenan kepada orang-orang sekitarmu. Nah, inilah yang kamu pahami, inilah yang kamu tangkap, dan kamu mulai mampu memulai siklus baru dalam kehidupanmu, menata diri dengan sangat baik, melangkah dari awal lagi tetapi dengan versi terbaik dirimu. Tampak di sini, ya. Kamu seolah-olah berada di penghujung jalan. Hujung jalan, tetapi bukan akhir dari perjalananmu. Bahkan inilah awal dari perjalananmu, perjalanan yang lebih positif, perjalanan yang lebih baik, lebih berkembang dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Dengan komitmen yang baik. Dengan tataan diri, dengan tatanan kehidupan yang jauh lebih positif dan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Two of Cups, maaf ya. Nah, ini menggambarkan hati dan perasaanmu. Ya, sepertinya ada cinta yang baru yang hadir ke dalam kehidupanmu. Ada cinta yang saling bersambut. Akan ada komitmen yang akan hadir ke dalam kehidupanmu. Mungkin selama ini kamu biarkan dirimu sendiri. Kamu biarkan relung-relung hatimu kosong. Ya, karena mungkin banyak kemunduran, banyak kegagalan di dalam kehidupanmu sehingga kamu tidak sempat untuk memikirkan masalah hati. Oke? Dan seketika kamu berkomitmen yang baik, mulai ada perubahan dan perbaikan di dalam kehidupanmu. Dan seketika itulah, di saat kamu memikirkan hati dan perasaanmu, dan seketika itulah muncul seseorang, muncul bahkan beberapa orang yang terkoneksi dengan dirimu, tetapi salah satu di antaranya
ya, adalah seseorang yang sesuai dengan kriteriamu. Nah, kenapa seseorang ini tiba-tiba dikirimkan ke dalam kehidupanmu? Mungkin semesta dan pencipta sudah percaya denganmu. Inilah waktunya dirimu untuk menemui pasangan sejatimu. Dan benar saja, di sini tergambar ada saling menukarkan janji, ada cinta yang saling bersambut, dan akan ada komitmen yang akan terjadi di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan asmaramu saat ini. Oke, untuk yang jomblo, bagi yang sudah berpasangan, akan ada rasa makin saling memahami, makin saling percaya, makin saling cinta dari pasanganmu saat ini. Kenapa? Karena dia telah melihat perjuanganmu, dia melihat komitmen yang baik dari dalam dirimu, dan dia melihat hasil dari komitmen yang baik, berbuah hasil yang kemajuan, berbuah hasil peningkatan di dalam kehidupanmu. Maka dia akan makin cinta, makin percaya, dan makin memahami dirimu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, inilah bentuk keberkahan di dalam kehidupanmu. Akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Baik itu dalam bentuk kemajuan, peningkatan, dalam bentuk peluang dan kesempatan-kesempatan emas selalu hadir ke dalam kehidupanmu. Sepertinya kehidupanmu saat ini benar-benar diberkahi. Sepertinya waktu memang benar-benar sudah berpihak kepada kehidupanmu. Benar-benar akan menjawab semua harapan dan mimpi kamu selama ini. Yaitu, mimpimu selama ini adalah membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, berbagi dan membantu orang-orang yang ada di sekitarmu, serta ingin selalu berbagi suka duka, berbagi canda tawa dengan lingkungan, dengan orang terkasih, dengan siapa saja yang ada di dalam kehidupanmu saat ini. Makanya kamu selalu diberkahi saat ini karena keinginanmu begitu tulus, keinginanmu begitu suci, ingin selalu berbahagia, ingin selalu berbagi suka dan luka terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama keluargamu dan pasanganmu, kedua orang tuamu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, inilah yang menggambarkan keseimbangan. Keseimbangan di dalam dirimu, ya. Mulai ada kemajuan-kemajuan dari pola berpikir, dari cara bertindak, ya, dari cara memperlakukan orang lain maupun dari cara berkomunikasi. Semuanya mulai seimbang, semuanya mulai menjadi lebih baik sehingga kamu mampu fokus, kamu mampu intens di dalam mewujudkan setiap mimpi, setiap cita-citamu, setiap pekerjaan, setiap bisnis dan usaha mampu kamu jalankan dengan sangat baik karena ada keseimbangan di dalam dirimu saat ini. Kamu telah jauh dari pemikiran negatif, kamu telah jauh dari kebiasaan buruk, kamu telah jauh dari prasangka buruk saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Explorer of Pentacles. Nah, inilah yang menggambarkan kesejahteraan. Akan ada finansial yang kembali mapan ke dalam kehidupanmu, di mana harapanmu, di mana mimpi dan cita-citamu mulai tampak jelas di depan matamu. Tinggal bagaimana kamu mengeksekusi, tinggal bagaimana kamu menentukan peluang dan kesempatan yang mana yang harus kamu ambil. Dan tentunya kamu harus sesuaikan dengan kemampuanmu, dengan skill, dengan pengalamanmu di mana. Nah, peluang itulah yang akan kamu ambil dan tentunya nanti hasilnya akan menjadi maksimal, akan menjadi baik karena kamu menguasai bidang tersebut. Sehingga berimbas kepada kesejahteraan, sehingga berimbas kepada kebahagiaan orang-orang yang kamu sayangi. Kamu akan selalu ingin memenuhi kebutuhan mereka dan kamu ingin selalu berbagi, membantu orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke? Itulah kesejahteraan sejati. Itulah kebahagiaan yang selama ini kamu rindukan. Di saat melihat orang lain, orang yang kamu sayangi bahagia, di saat melihat mereka tersenyum, di saat itulah kebahagiaan tidak terhingga yang kamu rasakan di dalam dirimu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir.
Di sini kita punya judgment. Nah, inilah perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan terjadi di dalam kehidupanmu karena kamu telah mampu berdamai dengan masa lalu. Karena kamu telah mampu keluar dari zona nyamanmu. Dan karena kamu telah mampu membuang perilaku buruk, membuang kebiasaan lama, kebiasaan buruk, mengganti dengan sesuatu yang baru, dengan sesuatu yang baik di setiap sendi kehidupanmu. Jadi seolah-olah kamu di sini sedang memulai kehidupan baru dengan versi terbaik dirimu. Kamu akan selalu mendapati sebuah perubahan, kemajuan dan peningkatan di dalam pekerjaan, bisnis dan usaha, dan akan ada kebahagiaan dan kenyamanan di dalam keluarga, di dalam hubungan asmara. Nah, ini karena komitmen. Ini karena kamu berproses dan belajar dengan sangat baik dari keadaanmu yang lalu, dari masa lalumu. Sehingga kamu mampu membawa waktu, membawa situasi dan keadaan berpihak kepada kehidupanmu saat ini. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga temanku Aries akan mampu ya menempatkan kehidupanmu ya di tempat yang waktu, situasi dan keadaan berpihak di situ. Dengan cara berkomitmen yang baik, dengan cara menata diri dengan sangat baik, dan kamu akan segera mampu mewujudkan semua harapan, cita-citamu, yaitu kebahagiaan dan kemajuan di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.